jadi di sini tuh sekarang tuh ada itu apa di file edit PHP-nya, yaitu ada PHP buatnya itu kalau filenya itu ya PHP gitu. Maksudnya kayak identitasnya gitu. Dan ini include koneksi PHP ya untuk menyambungkan ke koneksi PHP-nya gitu. Ya ini ada itunya gitu. Dan ini tuh ada get ID buat ID data M-square koneksi select from receipt where and ID gitu. Ini untuk urutannya gitu. Dan ini my favorite array itu tuh untuk itu datanya ya. Dan di sini ada struktur HTML ya. Yaitu ada tentang untuk urutannya tuh ada edit resep untuk mengedit, untuk tombol editnya gitu. Dan ini untuk membuat tombolnya agar berjalan. Dan juga ini style. Ada stylenya ya. Yaitu adalah style CSS gitu. Dan ini ada ya ini urutannya ada body gitu. Dan ini edit resep ya untuk ngepertimbangin ya ini sama aja sih. Ya ini mah untuk apa sih tulisan di tombolnya gitu. Dan action process edit ini ada from Microsoft post edit atau action process edit PHP ya ini untuk apa sih untuk ya file proses editnya gitu. Jadi bisa diedit gitu intinya mah. Dan ini untuk ya untuk input menginputnya yaitu ada type hidden, type sama dengan hidden, namanya sama dengan ID, vault sama dengan PHP choose ID untuk ininya gitu, ID-nya. Dan di sini ada nama itu. Nah, nama ini tuh ya berfungsi untuk nama makanannya gitu. Karena di sini ditunjukkan untuk membuat apa sih PHP-nya itu menunjukkan bahwa ini untuk membuat daftar atau apa sih atau proses data untuk masakan, untuk daftar masakan. Nah, data daftar masakan ya, jadi kita emang memakai ya yaitu nama ini sebagai nama makanannya gitu, ID-nya gitu untuk nama makanannya. Dan kategori untuk kategori masakan gitu, mau itu makanan utama atau ya sekedar cemilan gitu ya, itu aja. Di sini ada input type text, type sama dengan text, name sama dengan text, kategori ini kategorinya jadi, dan vault sama dengan ya PHP encas kategori gitu, untuk menentukan kategorinya gitu. Nah ini saja. Dan di sini ada input type sama dengan submit dan vault sama dengan update. Ya ini untuk agar berfungsi dengan baik gitu. Submit untuk menyubmitnya gitu, untuk menyimpannya gitu. Dan ini ada body dan HTML ya. Dan selanjutnya kita akan berada di file hapus PHP, yaitu ini untuk strukturnya tuh kayak gini. Dan ini tuh ada PHP gitu untuk nama identitas filenya gitu kan, yang sama kayak tadi. Dan is koneksi PHP sama kayak tadi, nggak jauh sih. Dan ID get untuk ID-nya dan untuk prosesnya. Dan ini ya saudara info ini sama aja kayaknya. Ya ini untuk lokasinya gitu, yang membedakan itu untuk header yaitu lokasinya ada di indeks PHP gitu. Dan kita lanjut ya, yaitu file indeks PHP. Nah di sini yaitu ada PHP installus ya, installed yang diisikan koneksi ya untuk koneksi di file koneksi PHP-nya gitu. PHP ini dan ini ada program HTML-nya gitu.
file HTML-nya, yaitu ada data resep, yaitu untuk ini tuh untuk judul di ini, yaitu data resepnya gitu. Dan ini link screenshot dan style untuk dan style CSS untuk stylenya, style tulisannya. Ini linknya ada style. Dan ini adalah daftar resep masakan, yaitu untuk mengisi maksudnya yang itu untuk daftar resep masakannya tuh ya background kotaknya gitu, background kayak diagramnya gitu, kotaknya gitu. Dan di sini ada fresh have sama dengan tambah titik php plus gitu, plus tambah resep dan kurung tutup ini bird dan juga ini. Nah, br. Nah, ini berfungsi untuk menambahkan daftar masakan. Nah, di file tambah php. Ya, tambah php itu. Ini. Dan juga ini ada form method sama dengan git. Yaitu ini adalah untuk menginput type seperti ini, seperti yang ada di programnya, yaitu input type sama dengan text, name sama dengan cari, namanya untuk mencari gitu. Dan placeholder sama dengan mencari resep, yaitu placeholder ini untuk mencari resep atau yaitu adalah kayak browsing gitu, seperti browsing. Dan yang ini ada input type submit, type sama dengan submit, dan false sama dengan cari. Nah, yang ini tuh untuk menyimpan, dan false ini untuk mencari resepnya. Nah, dan ini ada form br, dan juga di sini ada table border, yaitu ada 1, dan ini ada scan padding sama dengan 10 tr, 10, dan di bawahnya ada tr. Dan di sini ada th no, th tutup, th buka nama, th tutup, th buka kategori, th tutup, th buka lagi aksi, dan th tutup lagi. Nah, ini tr tutup. Dan di sini ada nama untuk identitasnya, yaitu php. Dan di sini ada now sama dengan 1 input insert get cari. Ini untuk struktur getnya. Dan cari sama dengan get cari. Square dengan m square, yaitu adalah file di xam-nya gitu, di xam-nya gitu, php-nya gitu. Dan ini koneksi select. Nah, ini adalah koneksi select from receipt where name like cari. Nah, yang ini ada square, dan di sini ada square sama dengan mysqli square, dan ini koneksi select from dan receipt ya, sama ya, ini sama, ini koneksinya dan select dan from receipt, cuman agak pendek. Yang kedua ini else, dan wait, dan ini ada wait empty frame array gitu, dan tr, td, php, answers now. Dan ini ada urutan itunya, yaitu untuk urutan kotaknya, yaitu adalah php encode dan php encode 6 dan php encode kategori. Urutannya kayak gini. Dan di sini ada ref add sama dengan edit php id, datanya id sama dengan php encode id edit.
ya. Dan di sini juga ada help sama dengan hapus PHP. Hapus PHP ini untuk filenya, yaitu hapus PHP dan PHP and source ID on click restore confirm yaitu confirm yakin. Ini hapus, tombol hapus. Dan ini untuk hapus PHP, untuk tombol hapusnya. Dan di sini adanya HP, ya ini PHP lagi, tab, dan ini udah. Dan ini udah strukturnya seperti ini. Dan lanjut kita ke koneksi PHP. Nah, koneksi PHP ini ya kurang lebih kayak gini. Yaitu identitasnya. Dan ini ada host sama dengan localhost, unsel sama dengan root, dan path sama dengan kosongan saja, dan db sama dengan db receive. Nah, ini untuk di file itunya ya, untuk di file koneksi yang menyambung ke XAMP-nya gitu. Dan di sini ada koneksi sama dengan MYSQLi sama strip connect, yaitu host, user, path, dan db. Ya, kurang lebih urutannya sama kayak gini. Dan ini ada if koneksi did koneksi gagal, titik MYSQLi connect error gitu. Dan ini ada else angel koneksi berhasil gitu. Ya, kalau koneksinya berhasil nggak ada masalah, dan kalau koneksinya gagal maka akan muncul ini gitu, koneksi error gitu. Ininya koneksinya error gitu. Dan lanjut kita ada di proses edit PHP gitu, di file prosesnya, dan ini kurang lebih sama gitu, yaitu ada identitas filenya yaitu PHP, included koneksi PHP yang koneksi ini yang tadi, dan ini ada ID post yaitu ID nama, post yaitu nama, kategori post dan kategori post. Nah, yang ini tuh untuk urutan di kolomnya gitu. Dan ini adalah yaitu ada kalau misalkan kita itu mau merubah atau mengedit daftar resep gitu. Dan ini ada koneksi update resep set nama sama dengan nama, atau sama nomornya, dan where ID. Nah, ini ada handle, yaitu lokasinya tuh ada di index titik hub PHP, yaitu ada fokusnya itu ada di file index PHP gitu. Dan ini ya kuncinya pas kunci selesainya gitu ya, untuk mengakhiri programnya. Dan sekarang kita lanjut, yaitu proses tambahan PHP, yaitu kurang lebih programnya kayak gini, yaitu PHP, ini di koneksi PHP, nama sama dengan postingan, dan juga lokal ini ya intinya mah sama lah kayak di proses edit PHP gitu. Dan yang cuma membedakan itu ya ini, yaitu ada SQL-nya, yaitu ada koneksi dan nama kategori gitu. Nah, formsnya kayak gini. Ya seluruhnya mah ya kebanyakan sama gitu. Dan kita masuk ke style CSS-nya gitu. Ya, style CSS. Di sini ada body, yaitu untuk latar background-nya, yaitu ya untuk latar background ya seperti ini, yaitu ada profile-nya, ini set background color length sky blue, dan ini margin yaitu 30 mx gitu. Nah, dan ini ada H2 yaitu text alt dan chapter kolom, dan juga kolomnya itu adalah berwarna ya hitam gitu. Dan di sini ada yang sebelumnya itu, yang H2 itu sebenarnya untuk ya teksnya gitu, untuk warna teksnya. Dan ini teks regulasi 6 padding 8px 12px background hijau, color white,
dan bolding radius 5px. Nah, yang ini itu untuk pewarnaan di bagian di bagian kolomnya, yaitu adalah kotaknya gitu. Di bagian kolom ya, kotaknya ya, diagramnya gitu. Dan yang ini adalah holder background, yaitu hijau ini untuk tombolnya, art hover ini untuk pewarnaan tombol pada beberapa bagian gitu. Dan di sini ada tabel, yaitu width 80, margin auto, border correct, dan background white. Ya, ini untuk tabelnya. Ya, jadi ini untuk dalam tabelnya, pewarnaan dalam tabelnya. Dan ini ada tabel border dan solid and blue padding. Nah, yang ini untuk TH ini kalau nggak salah itu ya untuk bagian dari ujung background sama ujung tabelnya gitu. Nah, ini ada tabel H, background hijau dan color white gitu. Nah, ini ya sedikitnya agak sama yang ini. Dan yang ini TR, N, TH, kecil, event, background color, dan background colornya yaitu putih gitu. Nah, ini from weight 300px, margin auto, background white, padding 20px, bolding radius 8px. Nah, yang form itu untuk tulisannya gitu, di formnya gitu, yaitu ya kalimat atau pewarnaan dalam kalimatnya gitu. Dan ini adalah input type sama dengan teks, width sama dengan 100%, padding sama dengan 8px, margin sama dengan 8px 0. Dan di sini ada input, yaitu type submit, backgroundnya berwarna hijau, color white, bolding not, padding 10px, dan width 100%, bolding radius 5px. Nah, yang ini untuk itu submitnya atau untuk tombol menyimpannya gitu. Dan di sini ada TDA, display in nilai block dan margin 2px gitu. TDA gitu, displaynya gitu. Dan ini adalah tabel box shadow 0,04px, 8px. Apa sih ini? Dan yang ini tuh warnanya itu hitam, RGBA sama dengan 0,0,0,01. Dan ini border radius 8px, dan ini overflow hidden gitu. Nah, dan ini kurung tutupnya untuk itu programnya, agar programnya berfungsi. Dan ya gitu aja. Dan yang terakhir ini ada file tambah PHP, yaitu untuk menambahkan suatu atau menambahkan file menambahkan itu masakan, yaitu daftar masakannya gitu ke dalam itunya, ya itu kayak itu. Dan ini sama yang nggak jauh beda sama yang tadi, yaitu program-program yang tadi. Yang ini sama program yang nggak terlalu jauh lah ya, yaitu adalah PHP incident, koneksi PHP sama yang ini koneksinya ya, file yang ini. Nah, dan ini dan ini program HTML-nya gitu. Ini PHP ya, program HTML-nya gitu. Program HTML-nya ya itu ada tambah resep. Ya, ini untuk menambah resep. Judulnya itu menambah resep gitu. Dan ini adalah scan code, dan juga ini style CSS-nya gitu. Ya, jadi ini style untuk
warnain ya ininya gitu, judulnya yang ya ini ya tulisannya maksudnya tuh ya gitu. Dan di sini ada dari sini ada tambah resep gitu, tulisan tambah resep untuk tombolnya. Dan ini ada form name sama dengan form resep, action sama dengan proses tambah PHP, dan method sama dengan post submit return validasi. Dan ini ada nama, input type sama dengan text, name sama dengan nama, dan di kategorinya ada input type sama dengan text, name sama dengan kategori gitu. Nah intinya mah sama aja gitu, sama yang ini, sama yang awal-awal kategorinya. Dan ini input type, submit, validation, sama simpan gitu. Nah ini adalah script. Dan pas udah di script ini ada footing validation, left nama sama dengan dokumen, form resep, name, fold. Ini ada list kategori, yaitu ada dokumen form resep, sama kategori fold. Nah, dan di sini ada if, name, kategori. Dan ini ada array, nama dan kategori tidak boleh kosong. Nah, jadi di sini itu nama dan kategorinya nggak boleh kosong, kalau enggak ya failed gitu, atau enggak salah gitu, return. Ini ada return failed. If-nya tuh harus masukkan sebuah makanan, jadi nama kategorinya tuh nggak boleh kosong gitu, harus ditulis. Ya itu harus ada gitu, nggak boleh nggak ada. Dan ini ada return tours gitu, ya itu ada tuh, ya return tours. Dan kalau misalkan ini kosong ya bakalan nggak bisa. Cuman kalau misalkan udah diisi, ini bakalan lanjut, bakalan ada itu, bakalan berhasil. Nah, dan ini ada script dan body HTML, ya itu ya untuk menutup programnya gitu, untuk membuat programnya bisa. Dan ya mungkin segitu saja dalam teks, ya dalam program ini ya cuman segini gitu, ya cuman ada 8 file di sini, jadi ya. Nah oke, jadi di sini kita akan melakukan testing ya, yaitu tesnya gitu, apakah filenya itu berfungsi dengan baik atau tidak. Nah di sini tuh, di webnya tampilannya seperti ini, yaitu data resep masakan ya. Judul dari thumbnailnya yaitu daftar resep masakan. Dan di sini ada pencarian gitu, pencarian resep gitu, kayak misalkan mencari resepnya gitu di mana gitu. Kalau misalkan kita ingin mencari ayam kecap gitu, nanti secara otomatis ayam kecapnya akan ditampilkan di bagian nomor 1 atau di bagian utamanya gitu. Atau kalau misalkan kita mau mie, kita ini akan ada tampilan, yaitu ada mie goreng dan mie kocok gitu intinya. Dan kalau kita mau kayak ini kayak tambahkan resep gitu, di sini itu ada bagiannya, yaitu kalau misalkan kita mau nambah gitu, kayak misalkan gitu, tambahannya itu nasi telur kecap. Oke, ini dikategorikan sebagai makanan utama gitu, makanan utamanya gitu ya. Dan lalu setelah seperti ini kita simpan. Dan pas di sini kita bisa lihat gitu kan, di bagian paling bawah sudah ditambahkan atau sudah terdaftar gitu di bagian ya thumbnail atau di bagian tabelnya gitu, thumbnail atau tabel gitu. Dan sekarang kalau kita ingin edit gitu, di sini kita akan mengeditnya gitu. Kayak kita ingin edit gitu,
jadi makanan apa gitu. Ini edit resep dan kita bakal jadi mau makanan apa gitu. Kalau misalkan itu jadi kayak misalkan gitu, kita itu mau ubah nasi dari nasi telur kecap menjadi yaitu bala-bala bala gitu. Dan ini kita bakalan ganti kategorinya menjadi gorengan ya. Oke, bala-bala gorengan update. Nah, terlihat di bagian paling bawah gitu nomor 6. Nah, sudah otomatis keganti. Jadi bala-bala dan kategori dengan kategori gorengan gitu. Nah, jika kita kayak mau menghapus gitu kan. Nah, caranya seperti ini. Jadi, kalau kita ingin menghapus resepnya gitu, kayak misalkan kita pencet aja ini. Nah, di sini kita akan dapat ini. Apa sih, mendapatkan itu info yaitu atau itu ya. Dan ya bahwa localhost menyatakan apakah ini dihapus itu yang tadi kita pencet, dan ya itu ada mengatakan itu yakin gitu. Nah, kalau kita udah emang benar yakin mau menghapus daftar resep ini, ya kita bisa pencet aja oke. Dan secara otomatis ya kehapus gitu. Dan kalau kita mau tambahkan resep lagi, tinggal ini aja gitu, tambahkan resep lagi gitu. Kayak misalkan ya pisang goreng gitu. Dan ya benar sekali gitu. Dan di sini itu sebenarnya itu sudah ada 5 makanan, yaitu 1 ayam goreng dengan kategori makanan utama, dan 2 mie goreng dengan kategori makanan utama gitu, yang ya bisa juga disebut mie lah ya. Dan nomor 3 itu ada mie kocok dan dikategorikan sebagai mie gitu. Dan nomor 4 itu ada ayam kecap dikategorikan sebagai makanan utama gitu. Dan nomor 5 di sini ada telur kecap gitu, dikategorikan sebagai makanan utama. Dan tambahan yang tadi itu ada di nomor 6 itu ada pisang goreng, yaitu dikategorikan sebagai makanan utama gitu. Dan di sini ada aksi, yaitu kayak aksi ngedit gitu, dan aksi kayak menghapus ya, menghapus daftar makanannya gitu. Nah, dalam kategori ini ya oke. Nah, dan tadi saya menambahkan lagi yaitu nomor 7 itu nasi goreng dengan kategori makanan utama gitu. Nah, jadi sekarang kita sudah punya 7 menu makanan utama gitu. Ya, 7 makanan utama. Dan kalau ingin nambah lagi gitu, tambah atau menghapusnya ya bisa memencet tambah resep untuk menambahkan dan hapus untuk menghapus salah satu resep gitu. Menghapus salah satu resepnya dari tabelnya gitu. Dan ini untuk ya tadi untuk mencari makanan di tabelnya, untuk mencari agar mempermudah gitu. Di sini jadi ya